Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Once Education, sebuah channel YouTube yang memberikan motivasi dan sekaligus edukasi. Nah, pada kali ini saya peruntukkan khususnya bagi adik-adik mahasiswa yang ingin kuliahnya lancar. Nah, ada beberapa tips. Nah, tipsnya itu dalam bentuk larangan-larangan, yaitu jangan coba lakukan beberapa hal yang ingin saya jelaskan ini jika kuliah adik-adik ingin lancar. Apa saja? Di antaranya, yang pertama, ya, satu, menganggap sepele kehadiran. Nah, soal kehadiran ini, ya, beberapa universitas menerapkan ya minimal berapa persen yang harus dipenuhi ya untuk kehadiran itu. Ya, nah ada yang 75%. Artinya kalau adik-adik kurang dari itu, nah biasanya otomatis ujian akhirnya, UAS-nya itu tidak akan terrekap atau tidak akan dinilai. Itu. Jadi jangan sepelekan kehadiran. Nah, kemudian yang kedua, mungkin saja dia hadir, tapi sering terlambat. Nah, ini akan menjadi perhatian dosen. Ya, dosen akan tahu siapa saja mahasiswa yang sering tidak hadir atau hadirnya sering terlambat. Itu, jangan lakukan itu. Yang ketiga, melalaikan, ya, bahkan tidak membuat tugas terstruktur. Nah, sedangkan tugas terstruktur itu bagian dari komponen penilaian. Ya, banyak di antara kita yang melalaikan, buat tapi terlambat, buat tapi hilang begitu, atau bahkan tidak buat sama sekali. Nah, ini hati-hati juga ya, jangan sampai terjadi karena itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Ya, biasanya di perguruan tinggi itu ada 4 komponen penilaian. Yang pertama aktivitas, kehadiran, kemudian juga ya tugas terstruktur, ya kemudian juga ada lagi yang namanya UTS dan UAS. Jadi jangan coba-coba tidak mengikuti salah satu di antara keempat itu. Ya, kemudian, nah ini ketika dosen sedang memberikan materi perkuliahan, biasanya adik-adik itu sibuk sendiri, ya, sibuk sendiri. Bahkan ada di beberapa di antaranya tidur mungkin tidak mengganggu teman. Tapi untuk apa kita kuliah kalau kita datang hanya untuk tidur? Ya kan, mending di rumah. Nah gitu ya. Jadi janganlah lakukan itu ya. Nah, kemudian menganggap sepele kuis-kuis ya, kemudian evaluasi dosen yang dilakukan itu dianggap tidak penting. Padahal barangkali saja kuis-kuis itu ya, soal-soal yang diberikan oleh dosen itu bagian yang nanti membantu adik-adik di dalam penilaian jika memang UTS dan UAS-nya rendah begitu. Ini memberikan manfaat ya. Kemudian nah, mengikuti mengisi UTS, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester UAS ya, ini dengan tidak sungguh-sungguh. Maksudnya dengan tidak sungguh-sungguh itu adalah waktu misalnya diberikan 2 jam ujian, nah, namun dikerjakan dalam waktu 1 jam. Ya kalau benar tidak masalah, tapi ternyata 1 jam itu dia udah keluar dan isinya ternyata salah, banyak salahnya. Artinya apa? Dia putus asa, dia tidak ada usaha. Jadi dosen memandang bahwa yang bersangkutan mahasiswa tadi tidak punya niat untuk berusaha dulu. Bagaimana cara menjawab? Padahal waktu masih banyak tersisa. Nah, ini yang sering terjadi. Nanti bisa-bisa ya soalnya lebih panjang daripada jawabannya. Ini kan lucu gitu ya. Nah, kemudian janganlah sering-sering berusaha membawa atau membuka jimat tanda petik ketika ujian alias contekan ya, jangan biasakan itu. Kalau sampai ketahuan risikonya besar ya, dipastikan tidak lulus sama dosen yang bersangkutan ya. Kemudian pikiran tidak konsen saat kuliah, fisiknya di kelas tapi marwahnya, rohnya itu di luar sana, di mall mungkin ya, di kafe barangkali ya, atau di mana sajalah, di tempat kosnya ya. Jadi badannya saja, fisiknya dalam kelas ini, tapi pikirannya kemana-mana tuh gitu ya, melalang buana sudah ya. Jangan lakukan itu. Kemudian nah ketika dosen sedang memberikan kuliah, banyak itu kalau dosennya tidak tegas melarang ya, banyak adik-adik mahasiswa itu yang masih sibuk sendiri main HP, membuka HP itu hal-hal yang tidak perlu, kecuali disuruh untuk browsing terkait dengan materi kuliah. Nah itu betul. Tapi kalau sibuk sendiri ya, bahkan tidak memperhatikan dosennya, makanya pilih paling belakang itu kadang-kadang. Makanya hal yang berikutnya adalah jangan duduk di belakang, berusaha ambil bagian yang paling depan, karena bagaimanapun bagian depan itu banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Materi lebih jelas kita dengarkan ya, kalaupun pakai misalnya LCD ya, tayangan PowerPoint tentu lebih dekat juga, lebih jelas ya, banyak manfaatnya begitu. Jangan takut untuk ditanya-tanya sama dosen. Enggak, saya kira dosen tidak seperti itu. Kenapa harus takut dengan dosen ya? Nah, kemudian ketika dosen sedang menjelaskan, kita ini sibuk menilai karakter dosen. Dalam benaknya apa ini dosen gitu, sibuk sendiri, bukan fokus dengan kuliahnya gitu, dengan materinya.
tapi sibuk menilai karakter dosen yang bersangkutan. Pasti ada di antara adik demikian. Jangan lakukan. Nah, kemudian, ini ironi ya, sering lupa atau melupakan nama dosen yang mengajar. Ya, bahkan ditanya siapa dosennya, siapa ya, begitu. Padahal baru semester yang lewat. Atau bahkan dalam mata kuliah sedang berlangsung, dia tidak tahu nama dosennya. Itu keterlaluan. Ya, ada di antara adik kita seperti itu ya, melupakan nama dosennya. Bagaimana ilmunya, begitu. Nah, kemudian ya, ini sering nyelutuk dalam arti ya hal-hal yang tidak penting dia nyelutuk gitu. Mungkin dia ingin membuat semacam guyonan ya, kemudian supaya mungkin ambil perhatian sama temannya, nyelutuk untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, ini saya kira jangan dilakukan di dalam kelas ya. Ketika dibuka forum diskusi, yang bersangkutan malah diam, itu tidak diskusi, gitu. Nah, kemudian tidak ambil bagian dalam diskusi dalam kelas, jangan lakukan itu, ya. Kemudian, kadang-kadang dari kita sibuk mendengarkan tapi tidak mencatat, meringkas apa yang dijelaskan oleh dosen. Padahal itu penting sekali, ya. Nanti dia malah mengandalkan catatan teman, padahal catatan teman itu ya belum tentu lengkap. Karena kelengkapan itu sangat tergantung dari kebutuhan yang bersangkutan. Kalau bagi dia sudah paham, untuk apa dia mencatat? Ya, demikian adik-adik ya, beberapa hal yang jangan coba-coba dilakukan ketika adik ingin kuliahnya lancar. Ya, silakan ya dipraktikkan. Mudah-mudahan berhasil. Ya, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.